laporan terkini. Pendengar RRI IKN dimanapun Anda berada, saat ini saya Femi Sariora bersama tim kreatif RRI IKN Arbi Amazi dan Rudi Hartono sedang berada di Grand Senior Hotel Balikpapan, di mana baru saja berlangsung kegiatan konsultasi publik pedoman sistem kesehatan otorita Ibu Kota Nusantara, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelayanan dasar Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN. Dan di samping saya sudah ada Dr. Farizal yang merupakan tim penyusun pedoman kesehatan Ibu Kota Nusantara. Nah, Pak Dokter, selamat siang. Selamat siang. Ini baru selesai kegiatan penyusunan ini ya? Baru sekali, baru mungkin 15 menit lalu ya. Nah, Pak Dokter, ini terkait dengan draft untuk pedoman sistem kesehatan di Otorita IKN ini seperti apa nih Pak Dok? Jadi memang ini prosesnya cukup panjang ya, hampir sekitar 3 bulan kita dari tim. Saya sendiri mewakili ketua tim saya, Dr. Fikri. Kita menyusun dari awal tuh kita diskusi dengan publik. Sebelum diri publik kita diskusi dengan para pakar, diskusi dengan para praktisi juga bagaimana sih konsep sebenarnya sistem kesehatan yang baik itu seperti apa. Kita juga belajar juga dari negara-negara lain seperti apa, kita lihat best practice-nya seperti apa, lalu kita coba tuliskan dalam sebuah pedoman sendiri itu membahas banyak ya, mulai dari dasarnya itu prinsip-prinsipnya. Kita mulai dari prinsip apa, lalu apa yang perlu dilakukan untuk bisa capai prinsip tersebut, lalu bagaimana tekniknya, pilar-pilarnya seperti apa, ketahanannya seperti apa, tata kelolanya seperti apa. Oke, dan boleh saya kasih spill ke dokter nih, seperti apa sistem layanan kesehatan yang coba dirancang oleh tim penyusun, karena katanya ini adalah pelayanan kesehatan berkelas dunia dan inklusif nih Pak Dokter. Benar sekali Ibu. Jadi di salah satu prinsip yang paling utama itu adalah kualitas, tapi kualitasnya itu juga disertai dengan prinsip yang terakhir adalah terkait inklusivitas. Nah, kualitas ini kan kita kalau kita orang mau sakit ataupun belum sakit, kita kan ingin dapat layanan kesehatan yang terbaik ya. Yang itu yang terbaik lah istilahnya. Dan itu kita standarnya bukan standar internasional, standarnya adalah yang benar-benar terbaik. Kalau internasional seperti apa ya, terbaiknya seperti apa. Nah, lebih tinggi dari internasional ya. Jadi standar terbaik itu seperti apa. Jadi kita berusaha update terbaik, layanan terbaik itu seperti apa. Lalu di masing-masing dari misalkan rumah sakitnya itu akan nanti punya khususan masing-masing. Sehingga tidak kalau dari konsep dari kami adalah layanannya juga tidak ada kelas ABCD lagi, tapi punya khususan masing-masing. Nah, dari kesusahan masing-masing ini kita juga perlu memastikan dong bahwa yang mendapatkan layanan ini nggak cuma orang-orang tertentu, tapi seluruh masyarakat. Bahkan nggak cuma masyarakat IKN aja, tapi juga masyarakat di wilayah sekitarnya. Nah, itu yang perlu kita rancang bagaimana konsepnya. Tapi itu di dalam prinsip kita adalah semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Nah, itu tentu perlu dapat support juga dari sarana prasarana, pendanaan. Tadi kita juga sebut pendanaan yang dari APBN atau APBD otorita atau dari masyarakat. Itu tentu ada kolaborasi tuh antara bagaimana untuk bisa mendapatkan yang berkualitas, tapi juga inklusif. Itu juga perlu pasti pemerintahan yang kuat dan sustainable. Oke, berarti untuk rumah sakit yang terlibat ini, Rumah Sakit Kemenkes, kemudian Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit Firmina ini Pak Dokter, bolehkah informasikan kekhususan apa saja nih dari masing-masing rumah sakit ini yang bertaraf lebih dari internasional ya Pak Dokter ya? Itu kalau yang itu nanti kita akan kasih tahu itu. Masih dikit dulu ya? Dikit dulu ini. Oke. Dari para ini, selain tadi yang 4 tadi sebenarnya juga ada RSUD yang lama, RSUD yang sebelumnya sudah ada. Itu kita juga nggak ada. Itu kita targetkan bahwa mereka juga punya khususan masing-masing. Jadi tidak hanya terkait sektor yang dari internasional atau sektor yang private saja, tapi juga yang existing itu juga kita kembangkan. Oke, berarti 2 rumah sakit yang lama itu kan ada rumah sakit Sepaku dan Samboja, termasuk rumah sakit dari PPU itu dan juga 9 puskesmas yang ada di wilayah seperti IKN ya. Benar. Oke, nah kemudian Pak Dokter tadi juga sempat disinggung tentang digitalisasi ya, bahwa ada perampingan dan juga pemangkasan waktu yang lama nih, sehingga lebih cepat, efisien dan efektif. Ini seperti apa Pak Dokter? Benar, jadi kalau sebelumnya mungkin kita banyak sekali hambatan-hambatan, misalkan nih, sebenarnya ini juga sudah dilakukan di masyarakat, kita banyak mendapat best practice juga makanya. Tapi kita ingin itu dilakukan di seluruh layanan. Misalkan dengan menggunakan sistem digital, kita tahu nih, kita gantian ke layanan kesehatan itu jam segini. Nah, kalau dulu kan harus antri dulu nih, ambil tiket dulu, habis itu antri sampai 1-2 jam. Dengan sistem yang digital kayak gitu, itu contoh praktisnya ya. Jadi dengan sistem digital kita udah tahu nih kapan jam kita, jadi nggak perlu antri.
masalah itu sudah ditata, jam segini. Kalau misalkan udah, ya lewatnya untuk selanjutnya, delivery selanjutnya. Jadi dipastikan bahwa masalah itu jangan sampai layanannya itu terlalu lama lah, karena itu kan jadi salah satu experience-nya pasien, experience dari masyarakat. Kalau misalkan layanannya terhambat, tentu itu akan jadi experience yang buruk, dan itu kita berusaha coba implementasikan layanan-layanan digital. Dan bahkan mungkin di layanan digital itu juga kita tadi juga sebutkan bahwa layanan digital ini tidak cuma untuk kesehatan juga, tapi juga wellness-nya. Jadi sebelum dia sakit itu kalau misalkan kita bisa implementasikan layanan-layanan yang baik, misalkan terintegrasi ya, kalau tadi disebutkan juga oleh beberapa profesor juga, bagaimana ada kita bisa integrasikan dengan smart tools seperti jam pintar, atau juga alat-alat yang bisa trace kita kalau kita lari itu kemana, itu tuh bisa dari sistem digital kayak gitu. Nanti kita bisa komparasi dengan teman-teman yang lain, misalkan udah lari 5 kilo, wah kita harusnya lebih banyak lagi. Jadi di situ yang kita tekankan pada sistem kesehatan IKN itu tidak hanya layanan kuratif saja atau layanan pengobatan, tapi juga layanan preventable atau preventif. Jadi sebelum masyarakat itu jatuh sakit, harusnya kita itu tahan atau kita cegah supaya dia jatuh sakit. Bahkan ketika dia sudah sehat, itu kita buat dia lebih sehat lagi, supaya dia lebih produktif. Lebih baik mencegah daripada mengobati pada saya. Itu sudah moto dari dulu ya. Implementasi benar-benar hal yang simpel tapi sudah dilakukan pada dokter ya. Sekali. Dan sebenarnya KN ini kan karena dia baru, konsep baru, dan regulasi juga punya kekhususan, sebenarnya jauh lebih mudah untuk bisa mengimplementasikan. Jadi masyarakat di sekitar IKN juga ini tidak perlu ragu nanti ketika layanan kesehatan ini dan sistemnya sudah diimplementasikan di rumah sakit, kemudian bisa melayani masyarakat. Siapapun boleh ya di rumah sakit yang memang berstandar lebih tinggi dan lebih bagus ya Pak Dokter ya. Iya, benar. Jadi kita harapkan bahwa inklusivitas tadi itu bagi semua masyarakat, tidak ada lagi masyarakat yang terhambat. Misalkan tadi ada dalam kasusnya kita tadi dengar bahwa ada layanan yang ibu hamil tapi ternyata BPJS-nya ada masalah, yang itu kita sangat minimkan lah kalau bisa. Bahkan kalau bisa semua masyarakat itu kalau misalnya pelayanan kesehatan ya sudah tercover, dan itu sudah kita bodong misalnya. Ini kan masih berupa pedoman itu kan kita pinginnya terbaiknya seperti apa. Nanti dalam implementasinya dibuat peraturan itu nanti kita perlu lebih detailkan lagi, dan tetap kita kawal supaya itu bisa, apa yang kita harapkan di pedoman itu bisa terlaksana dengan. Dari pedoman kemarin ini fotografinya dalam pertemuan kali ini ya, dalam hearing publik ini, apa rekomendasi yang mungkin disampaikan oleh para peserta yang ini? Saya lihat tadi ramai sekali, semangat sekali ya Pak Dokter ya. Dari banyak pandangan pihak tadi juga datang ya, mulai dari yang kalangan akademisi, praktisi, ataupun juga tadi ada yang dari luring, daring juga ya. Juga tadi ada yang dari pihak Universitas Warman ya, terkait layanan obat jamu. Nah ini juga menarik itu, gimana kita bisa mengintegrasikannya dengan layanan konvensional ataupun membawanya menjadi layanan hospital tourism. Lalu juga tadi detail-detail terkait bagaimana kita bisa meningkatkan layanan-layanan yang spesifik banget tuh, apakah bisa itu masuk ke IKN. Nah itu jadi masukan yang sangat luar biasa dari masyarakat, dari publik untuk bisa menyempurnakan pedoman. Kami sadar bahwa pedoman yang kami buat pertama itu memang yang kedua nih, setelah revision dulu pertama, yang kedua itu tentu masih banyak celahnya, dan kita perlu melakukan uji publik seperti ini. Dan luar biasa, dari hampir 5 halaman saya catat rekomendasi-rekomendasi dari publik yang itu kita akan masukkan di pedoman. Setelah ini ada hearing publik kemudian yang ketiga? Akhirnya lanjut, ini akan setelah dapat hearing publik sampai nanti 24 jam ke depan, ini kan masih kita buka, itu nanti akan ada kita finalisasi pedomannya, lalu kita akan publish. Jadi untuk waktu publishnya mungkin menunggu dari Pak Direktur. Baik. Jadi ini merupakan hearing publik terakhir ya, sebelum penyempurnaan finalisasi nantinya, dan kita akan menunggu waktunya itu. Yang terakhir Pak Dokter, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar RRI IKN dan juga pemirsa YouTube RRI IKN untuk layanan kesehatan di IKN secara khusus dan secara umum untuk seluruh masyarakat Indonesia? Baik. Jadi salah satu prinsip yang saya pelajari adalah bagaimana masyarakat itu sebenarnya punya perannya adalah melakukan demand atau meminta dari pemerintah itu memberikan layanan berkualitas, karena suara rakyat itu ya suara yang akan dikabul, pemerintah itu akan fokus ke suara tersebut. Jadi masyarakat itu harus bisa mendemand, saya bisa buat masyarakat
wah ini harus dikawal. Jadi kalau tadi ada janji seperti ini, kita buatkan pedoman seperti ini, pemerintah akan mencoba menjalankannya, masyarakat ini yang akan mengawasinya. Bagaimana itu benar nggak terjadi? Nah, kita minta masyarakat turut andil ya dalam mengawasi dan juga kalau misalkan ada nanti permasalahan atau ada input itu akan sangat berguna untuk baik otorita maupun wilayah sekitar. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih untuk waktunya, sukses ya. Ini mau langsung balik ke Surabaya nih? Iya, ini langsung balik ke Surabaya ini. Oke, hasil perjalanan Pak Dokter, dan kita menunggu finalisasi dari pedoman layanan kesehatan di IKN. Oke. Demikianlah pendengar perbincangan kami siang hari ini bersama Dr. Farizal yang merupakan tim penyusun pedoman kesehatan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait dengan draft pedoman sistem kesehatan di IKN. Dari Grand Senior HP Balikpapan, saya Femi Sarora bersama Ardi Amazi dan juga Rudi Hartono terus mengudara untuk Indonesia. Laporan terkini.